Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Baitul Mal wa Tanwil dan Koperasi Syariah. Dan ini nama-nama anggota dari kelompok kami. Selanjutnya saya Akidatun Nisa akan menjelaskan rumusan masalah kami yang pertama, yaitu asas dan prinsip dasar BMT dan Koperasi Syariah. Asas BMT memiliki asas di mana BMT dalam kegiatannya selalu berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berlandaskan prinsip syariah, Islam, keimanan, keterpaduan, kekeluargaan, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme. Terus yang kedua ada prinsip-prinsip BMT. Prinsip BMT yang pertama ada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ada keterpaduan. Dan yang ketiga ada kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dan yang keempat ada kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap, dan cita-cita antar semua elemen BMT. Dan yang kelima ada kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik. Dan yang keenam ada profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi serta dilandasi dengan dasar keimanan. Dan yang terakhir ada istiqomah, yaitu konsisten, konsekuen, atau keberlanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Yang selanjutnya ada asas koperasi syariah. Menurut peraturan perundang-undangan, asas koperasi adalah kekeluargaan. Artinya, segala pemikiran tentang kegiatan koperasi harus selalu bertumpu pada pendekatan kekeluargaan sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia yang semata-mata tidak hanya memandang kebutuhan materi sebagai tujuan aktivitas ekonominya. Terus, yang selanjutnya ada prinsip-prinsip koperasi syariah. Ada dua prinsip dasar pada koperasi syariah, yaitu yang pertama, koperasi syariah menegakkan prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai berikut. Yang pertama ada kekayaan adalah amanah Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak. Yang kedua ada manusia diberi kebebasan dalam muamalah selama tidak melanggar ketentuan syariah. Yang ketiga, manusia merupakan wakil Allah dan pemakmur di bumi. Dan yang keempat ada menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi. Yang kedua, koperasi syariah dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam sebagai berikut. Yang pertama ada keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka. Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Yang ketiga, pengelolaan dilaksanakan secara transparan dan profesional. Yang keempat, ada pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Yang kelima, pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil. Yang keenam, jujur, amanah, dan mandiri. Selanjutnya ada mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, dan sumber daya informasi secara optimal. Dan yang terakhir ada menjalin dan menguatkan kerjasama di antara anggota antar koperasi dan atau lembaga lainnya. Selanjutnya, rumusan masalah yang kedua ada pendirian dan permodalan di BMT dan koperasi syariah. Setiap pendirian BMT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Didirikan oleh minimal 20 orang, memiliki visi misi bagi pemberdayaan ekonomi umat yang beroperasi dengan prinsip-prinsip muamalah sesuai syariat Islam. Yang ketiga, modal awal minimal 25 juta. Yang keempat, pengurus atau pengelola memiliki wawasan dan pengalaman atau pernah mengikuti pelatihan BMT atau pernah magang di BMT. Yang kelima, pengurus atau pengelola berpendidikan diploma atau SLA dan berakhlak mulia. Yang keenam, harus melibatkan tokoh masyarakat setempat.
Yang ketujuh, memiliki DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Yang kedelapan, berbadan hukum. Yang kesembilan, mempunyai tata tertib. Dan yang kesepuluh, ada rekomendasi Pinbuk atau Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil. Terima kasih penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya, permodalan koperasi syariah. Modal merupakan dana yang digunakan untuk melaksanakan usaha koperasi. Modal terdiri dari jangka panjang dan modal jangka pendek. Sumber-sumber modal koperasi yang pertama, sumber modal koperasi menurut Undang-Undang Nomor 12/1967. Ada simpanan wajib, simpanan sukarela, dan modal sendiri. Yang kedua, sumber modal koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25/1992. Ada modal sendiri, simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, donasi, modal pinjaman, dan lain-lain. Yang ketiga, modal koperasi yang utama adalah dari anggota karena alasan kepemilikan, alasan ekonomi, dan alasan resiko. Selanjutnya, kegiatan usaha BMT dan koperasi syariah. Kegiatan BMT adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha makro dan kecil. Antara lain, mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan kegiatan ekonominya. Sedangkan kegiatan bait al-mal menerima titipan dari dana zakat, infak, dan sedekah dan menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanah yang dititipkan. Berdasarkan dua pengertian tersebut, BMT dapat disimpulkan sebagai lembaga keuangan mikro yang didirikan untuk membiayai dan membantu perkembangan usaha mikro berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya ada kegiatan operasional koperasi syariah. Yang pertama, simpanan mudharabah, yaitu simpanan yang dilakukan oleh pemilik dana atau anggota atau sohibul mal yang selanjutnya mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan di muka berdasarkan persentase pendapatan atau nisbah. Misalnya, 25-30% dari pendapatan per 1 juta tiap akhir bulan dan dapat disimpan maupun ditarik setiap jam kerja. Adapun jenis-jenis simpanan yang digunakan koperasi syariah yaitu simpanan sukarela, simpanan masa depan, simpanan sukarela berjangka, simpanan untuk kurban, simple press atau simpanan pelajar prestasi, dan simpanan haji mabrur. Yang kedua, pembiayaan, yaitu kegiatan koperasi jasa keuangan syariah dalam hal menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pinjaman untuk keperluan menjalankan usaha yang ditekuni oleh nasabah atau anggota sesuai dengan prosedur maupun ketentuan yang berlaku serta kesepakatan bersama. Produk pembiayaan koperasi syariah dikelompokkan menjadi beberapa macam, yakni yang pertama ada mudharabah, yang kedua musyarakah, yang ketiga murabahah, yang keempat qardul hasan, dan yang terakhir ijarah. Kesehatan dalam BMT dan koperasi syariah. Aspek kesehatan BMT dan koperasi dapat dilihat dari kinerja keuangan BMT dan koperasi mampu melakukan penggalangan, pengaturan, penyaluran, dan penempatan dana dengan baik, teliti, hati-hati, dan benar. Yang kedua ada kelembagaan dan manajemen BMT dan koperasi memiliki kesiapan untuk melakukan operasinya dilihat dari sisi kelengkapan legalitas, aturan-aturan, dan mekanisme organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, dan pengawasan sumber daya manusia, permodalan, sarana, dan prasarana kerja. Yang kedua, ada strategi dan kendala pengembangan BMT dan koperasi syariah. Strategi pengembangan BMT terdapat 5. Yang pertama, optimalisasi SDM yang ada di BMT. Yang kedua, ada strategi pemasaran yang lebih meluas. Yang ketiga, ada inovasi produk sesuai dan dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, ada fungsi partner BMT perlu digalakkan bukannya menjadi lawan. Yang terakhir, ada evaluasi bersama BMT. Adapun kendala BMT, yang pertama ada akumulasi dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT.
Yang kedua, ada masih banyaknya masyarakat yang berhubungan dengan rentenir. Yang selanjutnya ada nasabah yang bermasalah. Yang terakhir, minimnya kualitas SDM karena jarang orang yang mau berkarir di BMT. Sedangkan strategi yang ada di koperasi syariah, yang pertama ada penggencaran sosialisasi kepada masyarakat. Yang kedua ada membuat konsep koperasi yang berbeda. Yang ketiga ada mengubah suasana koperasi menjadi lebih nyaman. Yang keempat ada peningkatan kualitas tenaga kerja koperasi. Yang kelima ada penerapan teknologi informasi. Sekian dari kami tentang PMT dan juga koperasi syariah. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.